Halo guys, pengen gomek kan ini gue bakal bahas produk dari Techwear, yaitu Techwear Phantom L Low Profile. Dan sebelum kita bahas untuk produk yang lebih lanjut, kita lihat dulu kelengkapannya. Untuk kelengkapan di sini kalian akan dapatkan satu buah kabel braided, keycap spooler, dan switch spooler. Dan juga kita dapatkan 3 buah switch tambahan. Dan setelah sudah melihat kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya, kita mulai dulu dari desainnya. Oh ya, sebelum kita dari desainnya ya, keyboard ini tuh hadir dengan 3 varian switch, yaitu ada merah, biru, dan juga coklat. Jadi yang linear itu yang merah, yang birunya ini adalah clicky, dan yang brown ini tactile. Seperti switch pada umumnya lah ya. Desain di sini dia pakai warna hitam dengan dilapisin aluminium di bagian depannya dan bahan plastik di bagian belakang keyboard ini. Dan dari bahan aluminium ini bikin kesannya jadi lebih menarik dan build quality jadi lebih kokoh dan solid ya. Dan di bagian belakang, kita lihat dulu bagian belakang keyboard ini. Bagian belakang keyboardnya ini dia punya peninggi, dan untuk ketinggiannya ini cukup pas ya, nggak terlalu tinggi juga. Dan di bagian depan kalian akan temuin ada lubang USB Type-C. Jadi keyboard ini tuh detachable, dan dengan detachable-nya ini jadi keyboard ini tuh enak banget buat dibawa kemana-mana. Lanjut kita bahas ke font atau keycaps-nya. Keycaps-nya di sini itu pakai ABS yang sudah double injection, jadi kalau untuk pemakaian jangka panjang menurut gue sih udah aman banget karena ya double injection, nggak cepat pudar lah. Dan secara font menurut gue ini font gaming ya, tapi nggak yang terlalu ngejreng banget, jadi ya masih aman lah menurut gue dengan font-font seperti ini yang kalian mau bawa ke kantor, mau bawa ke mana aja lah, itu masih aman, masih enak. Dan gue sih gak perlu bahas lagi ya soal konektivitasnya ya. Dia karena kabel, ya tentu gak ada delay dan lain-lain ya untuk keyboard yang satu ini. Kita lanjut ke switch-nya. Switch-nya di sini ini dia pakai switch OTEMU. Dan kalau kalian tanya ke gue, bang, kalau mau ganti switch nih, memungkinkan nggak ya? Karena ini adalah switch low profile, jadi di Indonesia tuh masih gak banyak lah switch-switch low profile. Jadi yang bertebaran ini hanya ada beberapa switch, yaitu OTEMU dan Cherry MX. Dan menurut gua ya switch yang saat ini bisa kalian pakai ya paling OTEMU aja dulu ya. Dan soal boardnya nih, boardnya di sini itu dia pakai 3 pin. Bisa kalian cabut switchnya, tapi kalian harus sesuaikan lagi dengan switch yang pakai 3 pin. Jadi ya kalian coba pikirkan lah switch apa yang 3 pin. Belum ada sih untuk yang 3 pinnya setahu gua di Indonesia. Tapi kalau kalian mau order dari luar mungkin ada ya, kalian silakan tanggung aja. Selanjutnya kita bahas switch low profile nih ya. Gue sebenarnya udah bahas sebelumnya tentang switch low profile, tapi ya gue coba tekanin lagi. Perbedaannya apa sih dengan switch yang pada umumnya dan yang low profile? Low profile nih kan seperti bisa lihat lah, bentuknya lebih kecil ketimbang yang pada umumnya kan. Sehingga dia untuk travel distance-nya itu lebih kecil. Mungkin feel-nya sama seperti ngetik di keyboard laptop ya kan. Jadi responnya itu bakal lebih cepat daripada switch yang pada umumnya. Dan untuk pengalaman untuk main gamenya juga cukup enak kan. Katanya sih klaimnya kalau pakai switch low profile tuh kalian punya responsivitasnya lebih cepat. Dan gue juga lupa soal desainnya tadi ya. Desainnya di sini itu dia pakai floating keyboard. Jadi kalau kalian mau bersihkan keyboard ini tuh mudah juga. Jadi ya secara penyimpanan untuk keyboard ini sih udah gak terlalu ribet ya. Jadi kalau misalnya kotor debu ya kalian tinggal bersihin, dan juga bahan aluminium ya tinggal dibersihin aja, nggak bakal nempel sama debu-debu. Selanjutnya untuk mesinnya di sini dia itu pakai 1000 Hz polling rate dan juga udah dukung NQ rollover. Jadi untuk kalian yang mau mencet tombol mungkin beberapa tombol secara bersamaan itu udah bisa di keyboard ini, dan ini adalah fitur wajib sih sebenarnya yang ada pada keyboard gaming, karena pada saat kita bermain game ya memang banyak tombol yang pengen dipencet secara bersamaan gitu ya kan. Dan kalau kalian mau dengar hasil suara switchnya bisa dengar seperti ini. Sekarang terkait bobotnya di sini itu di 500 graman ke atas ya. Kalian bisa lihat gue kasih footage-nya di sini. Dan yang membuat beratnya sih sebenarnya aluminium ya, tapi ya itu bagus jadinya untuk build quality ketimbang yang pernah kita bahas sebelumnya ya kan. Karena dengan bahan aluminium ini ya bikin kesannya minimal ya, elegan aja lah. Terakhir terkait garansi nih. Garansi yang diberikan ini selama setahun. Dan kalian sih nggak perlu takut sih soal garansi, karena garansinya ini dikasih oleh DTG, dan setahu gue DTG tuh paling enak lah ngurus garansi ya kan. Dan juga kalau kalian masih nanya apakah RGB-nya ini bisa diatur ya, tentu bisa diatur lewat tombolnya ya. Dan kita lanjut bahas ke harganya.
Harga diri keyboard ini tuh dibanderol dengan angka 449.000, dan menurut gua sih dari harganya sendiri udah cukup menarik, 449.000, dan ya harganya sih dari build quality-nya ya. Dan kalau kalian tahu switch low profile tuh rata-rata sejutaan, dan di sini kalian bisa dapat pengalaman switch low profile yang dengan harga yang cukup murah sih menurut gua. Terus udah setengahnya malah ya kan. Dan juga dia kasih build quality yang enggak kayak kelihatan keyboard murah gitu. Jadi ini kelihatan keyboard mahal lah istilahnya. Dan apalagi kalau orang-orang ngelihat itu adalah switch low profile, ya jadi makin kelihatan mahal. Mungkin dikira keyboard lu 1 juta mungkin ya kan. Secara harga sih gue gak ada komen. Dan mungkin segitu dulu untuk review kali ini. Like kalau suka dan subscribe channel ini kalau kalian rasa channel ini valid. Dan gue Mike cabut dulu diri. Bye bye.